Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Apriandi, NPM 2014-0021 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai tentang evolusi konflik Republik Maluku Selatan atau RMS. Konflik kekerasan di Maluku yang sebagian terkonsentrasi di Ambon adalah salah satu konflik yang sangat dahsyat yang pecah setelah kejatuhan rezim Soeharto. Konflik tersebut merenggut hampir 5.000 nyawa dari tahun 1999 sampai 2022 dan mengungsikan sepertiga dari penduduk Maluku dan Maluku Utara. Baik, yang ke awal konflik. Pada fase awal konflik, target kekerasan adalah pendatang Muslim dari Bugis, Buton, dan Makassar, sebuah kelompok yang posisinya dominan dalam pasar kerja dan sektor tenaga kerja informal, contohnya pedagang pasar, menimbulkan kebencian setelah eksodus besar-besaran dari para pendatang. Konflik menyebar ke wilayah lain Maluku dan menjadi lebih jelas mengenai keagamaan. Konflik beralih pada awal kampanye pemilihan umum. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memenangkan pemilihan di Ambon. Puncak dari konflik ini adalah serangan terhadap Gereja Silo dan pembantaian Pak Belo pada tanggal 26 Desember 1999. Pada hari yang sama, hampir 8.000 Muslim di Masjid Desa Tabelo dibunuh oleh Kristen. Yang ke B, Perjanjian Perdamaian Malino. Pemerintah pusat memimpin proses perdamaian yang sangat singkat dalam standar komparatif yang memuncak pada penandatanganan Perjanjian Damai Malino II pada 11 Februari 2002 di Pegunungan Malino, Sulawesi Selatan. Dua tokoh di pemerintah pusat yang berperan dalam melaksanakan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Yusuf Kala meminta Gubernur Maluku untuk memilih satu perwakilan masing-masing dari komunitas Muslim dan Kristen. Sebuah rancangan perjanjian disiapkan oleh pemerintah pusat, ditinjau dan diubah pada hari kedua pertemuan dan ditandatanganinya pada hari ketiga. Baik, kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu 4. Konsultasi politik nasional dan konflik Aceh. Proses perdamaian di Aceh tentu saja sudah dimulai sejak ditandatangani tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Namun perjanjian damai di atas kertas tentu membutuhkan tindak lanjut yang bersifat praksis. Kalau kita mencermati sejarah konflik di Aceh, kita akan melihat konteks politik atau setting politik yang menentukan dinamika konflik tersebut. Konteks dimaksud berupa situasi atau kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan saling berhubungan satu sama lain. Sejak reformasi bergulir di Indonesia, pemimpin GAM Gerakan Aceh Merdeka mencermati kemungkinan arah perkembangan politik di Indonesia yang tentu saja membawa pengaruh penting bagi perjuangan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Misalnya, apakah dengan demokratisasi di Indonesia, cita-cita perjuangan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka untuk merdeka akan bisa diwujudkan atau sebaliknya justru akan menyurutkan atau bahkan mengubah keinginan GAM untuk lepas dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sekian dari pembahasan singkat saya. Saya memohon maaf jika dalam tutur kata atau penyampaian kurang tepat atau salah. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.